Baik, selamat bertemu. Salam sukses buat semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau mempelajari lanjutan dari instruction set untuk set 80. Saya ulangi sekali lagi. Instruction set untuk mikroprosesor atau CPU set 80. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas sebenarnya satu persatu dari instruction setnya, baik bahasa mesin atau opcode-nya maupun bahasa rangkaian atau object code-nya dengan bahasa assembly-nya sendiri, lalu kita artikan dalam bahasa Indonesia. Jadi paling tidak kita bisa menjelaskan dalam 4 bentuk, yaitu object code atau yang saya sebut bahasa rangkaian, kemudian opcode yang kita kenal bahasa mesin atau heksadesimal, dan mnemonik atau instruksi-instruksi dalam bahasa assembly. Nah, dalam kesempatan ini saya gunakan tabel seperti ini, di mana tabel ini terdiri dari 15 kolom, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan F, ya, yaitu saya ulangi sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kolom maksud saya. Jadi terdiri dari 16 kolom, ya, mulai dari 0 sampai dengan F. Kemudian juga 16 baris, mulai dari 0 sampai dengan F juga. Kolom dan baris ini adalah opcode-nya atau bahasa mesinnya dari bahasa assembly atau instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Ya, jadi opcode-nya yang disebut opcode atau bahasa mesin atau heksadesimal dari mnemonik atau instruksi, ya. Jadi mnemonik ini sama dengan instruksi dalam bahasa assembly. Kemudian opcode-nya adalah heksadesimal atau bahasa mesinnya. Dan kalau kita mau terjemahkan ke bahasa rangkaian atau object code-nya atau kode objeknya, itu sudah sangat gampang kita terjemahkan dari bahasa mesin ke object code atau yang saya perkenalkan sebagai bahasa rangkaian. Sangat gampang, nanti dalam penjelasan selanjutnya saya akan berikan contoh. Nah, sekali lagi, ini adalah merupakan ringkasan dari penjelasan panjang yang pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Jadi misalkan mengisi register BC dengan data sembarangan atau load BCNN, ya. Artinya bahasa Indonesianya mengisi register BC dengan NN. NN ini adalah data dalam bahasa mesin 1 byte. Jadi data dalam bahasa mesin 1 byte itu kalau dalam mikroprosesor set 80 itu kita biasa kenal dengan NN. Kalau dalam mnemonik atau instruksinya. Ya. Atau yang lain misalkan ini mengisi register DE atau register pasangan DE dengan data NN. Ini kalau bahasa Indonesianya. Nah, kenapa BC, kenapa DE ini registernya? Karena di dalam set 80 itu registernya diberi nama seperti itu. Jadi ada A, B, C, D, E, F, H, I. Itu di dalamnya ada registernya. Kalau kita lihat dalam arsitektur CPU set 80, sehingga di dalam bahasa assembly-nya adalah
manipulasi atau rekayasa dari register yang ada di dalamnya. Jadi penyebutan BC, kemudian A, kemudian DE, HL, SP, dan sebagainya, itu penyebutan itu diberikan karena memang register yang ada di dalam set 80 itu adalah namanya itu. Nah, bagaimana menerjemahkan dari mnemonik ini ke bahasa mesin? Kita lihat mulai dari kolom, ya. Kolom 0, ya, 01, ya. Jadi kita mulai dari kolom. Kolomnya adalah MSB-nya, MSD-nya maksudnya. Kemudian barisnya adalah LSD-nya. Ya, jadi contoh misalnya 1 atau saya ambil yang agak gampang supaya bisa kenal. 1 2, ya. Pada baris 2 pada kolom 1 dibaca 1 2 adalah mengisi register mengisi memori yang alamatnya ada di dalam register DE dengan isi register A. Saya ulangi sekali lagi. Dalam kolom 1 baris 2, ya, itu mengisi, bahasa Indonesianya mengisi register, ya, atau mengisi memori yang alamatnya ada di dalam register DE. Kalau ada kurung seperti ini artinya memori. Yang ada di dalam DE ini ada alamat memorinya dengan isi register A. Jadi ini mnemoniknya LD, DE dalam kurung artinya DE dalam kurung atau memori, ya. Dengan A itu adalah operannya. Sudah dijelaskan di pertemuan atau penjelasan yang satu dalam instruction setnya. Jadi mengisi memori yang alamatnya ada di dalam register DE dengan isi register A, bahasa mesinnya adalah 1 2. Ya, saya ulangi sekali lagi. Mengisi register atau mengisi memori yang alamatnya ada di dalam register DE dengan isi register A, bahasa mesinnya adalah 1 2. Jadi pertemuannya ini adalah merupakan bahasa assembly-nya atau mnemonik dan operannya. Ya. Nah, kalau kita mau terjemahkan ke object code, ini 1 2 ini adalah opcode-nya, ini opcode, ya. Jadi 1 2 ini adalah opcode-nya. Kalau opcode ini 1 2 ini kita terjemahkan ke object code atau ke bahasa rangkaian, ya gampang saja. 1 tetap 1, yaitu 0001, ya. Kemudian 2-nya adalah 0010. Itulah bahasa rangkaiannya atau yang disebut dengan object code dari mengisi memori yang alamatnya ada di dalam register DE dengan isi register A. Ya, itu 1. Jadi saya ulangi sekali lagi, kolom pertemuan antara kolom dengan baris adalah mnemonik atau instruksinya, ya, di mana di dalamnya ada mnemonik dan operan dalam bahasa assembly-nya. Dan itulah kolom dan baris itulah yang disebut dengan opcode, ya, disebut dengan opcode atau bahasa mesin atau bilangan heksadesimal. Jadi kalau kita mau buat program dengan bahasa assembly dalam mikroprosesor Z80, kita harus terjemahkannya ke dalam bahasa mesin.
Jadi mengisi memori yang alamatnya ada di dalam register DE dengan isi register A, kita menggunakan bahasa mesinnya 1, 2. Ya, ini penjelasan untuk satu kolom ini cukup panjang supaya bisa dimengerti. Atau yang lain, misalnya kita ambil misalkan ini, mengisi register D dengan data N. N ini adalah setengah byte, ya. Jadi mengisi register D dengan data sembarang atau N. N ini biasanya dalam bahasa mesin juga, terserah mau bahasa mesinnya apa. Yang penting setengah byte atau 1 karakter diisi ke dalam register D, yaitu mengisi D dengan data sembarang ini. Bahasa mesinnya adalah 1, ya, 6. Bahasa mesinnya 16 adalah mengisi register D dengan data N. Jadi mengisi register D dengan data N ini, bahasa mesinnya atau opcode-nya adalah 16. Ya, itu bahasa mesinnya 16. Kalau bahasa binernya atau bahasa rangkaiannya atau object code-nya berarti 0001, kemudian ini yang paling most signifikan dengan 0110. 6 itu 0110. Jadi opcode ini, ya, opcode 16, ya, bahasa assembly-nya adalah mengisi register D dengan N. Bahasa rangkaiannya adalah 01100001. Kenapa tahu ini? Buat dulu tabel. Jadi buat tabel bahasa atau rangkaiannya atau bilangan binernya mulai dari 00 sampai dengan 1111. Kemudian bilangan heksadesimalnya mulai dari 0 sampai dengan F. Nanti dibuatkan tabelnya seperti itu, seperti yang kita pernah pelajari. Nah, demikian juga untuk membaca yang lain. Misalnya saya ambil di sini 7, ya, 7, 8, ya, 7, 8 adalah bahasa mesin. 78 itu bahasa mesin. Dari bahasa assembly mengisi register A nih dengan isi register B, atau B dimasukkan ke dalam A. Ya, bahasa mesinnya adalah 78, mengisi register A dengan register B, atau mengisi register A dengan isi register B. Ya, jadi 78. Nah, kalau ini diterjemahkan ke bahasa rangkaian, ya, atau ke object code yang kita kenal, yang kita diperkenalkan dengan nama object code. Object code itu saya sebut bahasa rangkaian atau bilangan biner, gampangnya seperti itu. Yaitu 7 itu 0111, ya, kalau untuk 7. Kemudian 8 adalah 1000. Saya ulangi sekali lagi, 0111 untuk 7, jadi ada 3 satunya, itu 7. Kemudian 8 adalah 1, 0-nya ada 3. Itu bahasa biner atau rangkaiannya, atau disebut dengan object code kalau dalam bahasa umumnya di dalam komputer, ya. Nah, ini tabel ringkasan ini diambil dari sejumlah atau sederetan penjelasan yang sangat panjang. Ini adanya di dalam file saya, instruction set 80 itu, halamannya adalah halaman 34.
Anda bisa temukan ini. Ini bisa kita pakai, kita print ketika kita membuat program dalam bahasa mesin. Tinggal kita lihat tabel ini. Jadi ini sangat membantu sekali. Kalau kita bisa membacanya adalah jauh lebih baik. Lebih baik lagi kalau kita membaca dan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa assembly, ya, yang di dalam ini bahasa assembly semua. Kemudian terjemahkan lagi ke bahasa mesin dari kolom ke baris, kemudian terjemahkan lagi ke bahasa rangkaian atau yang biasa disebut dengan object code. Inilah penjelasan yang bisa saya berikan, dan saya harap semua ini bisa dibaca dengan baik. Bisa dibaca dengan baik mulai dari kolom 1 sampai kolom 16 atau kolom 0 sampai kolom 16. Kemudian baris 0 sampai dengan baris 16. Isinya semua adalah bahasa assembly, dan kolom ini dan baris, pertemuan antara kolom dan baris itu bahasa assembly-nya. Kolom dan barisnya adalah code-nya atau bahasa mesinnya. Kemudian dapat juga kita terjemahkan ke bahasa rangkaian atau object code-nya kalau kita sudah punya pemahaman tentang konversi bilangan heksa ke bilangan biner. Saya kira ini yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan berguna, dan salam sukses buat semua.